Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adil Haryanto Noem dengan NIM 5514230212. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan salah satu kawasan di pesisir yaitu dengan mata kuliah yaitu arsitektur tropis pesisir. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang di sini. Yang mana di sini terdapat abstrak dan juga kata pengantar itu sendiri, yang mana kita langsung masuk kepada pembahasannya. Pertama kita masuk pada latar belakang dari kawasan pesisir, yaitu merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang khas. Masyarakat pesisir umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada laut, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai sumber ruang yang membentuk pola permukiman dan arsitektur. Kondisi ini sekaligus menjadikan kawasan pesisir rentan terhadap bencana seperti banjir rob, abrasi, hingga tsunami, sehingga memerlukan strategi adaptasi yang berakar pada kearifan lokal. Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dipilih sebagai tapak penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat nelayan yang masih kuat, pola hunian yang berorientasi ke laut, serta pengalaman panjang menghadapi bencana pesisir. Lokasi ini juga merepresentasikan dinamika budaya masyarakat Gorontalo dalam memanfaatkan ruang, menjadikan solidaritas sosial, dan mempertahankan praktik konstruksi tradisional maupun modern. Dengan demikian, Leato Selatan menjadi contoh kontekstual untuk memahami nilai budaya dan kearifan lokal sebagai dasar perancangan arsitektur tropis pesisir yang adaptif. Untuk rumusan masalah sendiri itu apa saja nilai budaya dan kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat pesisir Leato Selatan. Kemudian bagaimana nilai budaya dan kearifan lokal tersebut mempengaruhi pola permukiman, penggunaan ruang, dan desain arsitektur pesisir. Ketiga, bagaimana peta sosial budaya dapat disusun sebagai dasar perancangan arsitektur tropis pesisir yang adaptif terhadap lingkungan. Tujuannya sendiri itu mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat di kawasan pesisir Leato Selatan, menganalisis pengaruh nilai budaya dan kearifan lokal terhadap pola permukiman, penggunaan ruang, dan desain arsitektur pesisir. Ketiga, menyusun peta sosial budaya yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan perencanaan arsitektur tropis pesisir. Untuk metodenya sendiri itu di sini kami melakukan observasi lapangan. Dilakukan dengan mengamati langsung kondisi fisik tapak, pola permukiman, penggunaan material bangunan, serta aktivitas masyarakat pesisir. Kemudian yang kedua itu ada metode wawancara langsung kepada penduduk yang ada, yaitu wawancara semi struktur dilakukan secara terhadap warga setempat untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman menghadapi bencana, praktik konstruksi, kebiasaan penggunaan ruang, serta nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di permukiman tersebut. Baik, kita langsung masuk kepada bab 2, yaitu studi lapangan. Di sini Kelurahan Leato Selatan terletak di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Wilayah ini berada di kawasan pesisir tropis yang langsung berbatasan dengan laut, sehingga memiliki potensi sekaligus kerentanan terhadap dinamika lingkungan pesisir. Lokasi tapak dapat dicapai melalui jalur darat dan pusat Gorontalo dengan waktu tempuh sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi untuk pada bagian-bagian bentuk laporan dari hasil survei ini sendiri, setelah dibuat oleh kelompok 1, yang mana sebelumnya laporan ini dibuat pada saat tugas 4 diminta atau dikeluarkan. Dan di sini saya melakukan revisi terkait bab 2, yaitu studi lapangan. Laporan ini dikerjakan oleh senior-senior yang ada di kelompok 1, dan setelah itu saya sendiri melakukan
saya sendiri melakukan melakukan perbaikan pada bagian studi lapangan agar disesuaikan lagi dengan data yang ada di bagian lapangan. Karena pada saat melakukan survei langsung di lapangan, itu kami langsung melakukan survei dengan angkatan saya, itu yang angkatan 23. Kemudian kami melakukan survei langsung dengan dosen eh, di lokasi tersebut, yang mana kami melakukan wawancara agar mendapatkan data-data yang sesuai dengan isi dari laporan tersebut. Makanya di sini saya sendiri langsung membuat revisi terkait isi dari bagian studi lapangan itu sendiri agar sesuai dengan hasil eh, data yang telah kami kumpulkan. Baik, di sini terdapat hasil survei dari kami kelompok 1, yaitu hasil identifikasi nilai budaya dan kearifan lokal. Itu di sini terdapat tabel yang mana di sini sudah saya revisi sesuai dengan data yang telah kami dapatkan di lokasi tersebut. Yang mana yang pertama di sini terkait pengetahuan material lokal. Warga memahami karakter material seperti beton dan seng yang dinilai tahan terhadap cuaca pesisir. Beberapa rumah juga memiliki fondasi tinggi sebagai bentuk adaptasi terhadap rob dan banjir. Dalam menghadapi banjir dan rob, warga memiliki kebiasaan bertahan di rumah masing-masing sebagai titik kumpul. Hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap kekuatan rumah sendiri serta kebiasaan turun-temurun. Masyarakat sudah terbiasa dengan naiknya air laut, menunjukkan penerimaan dan adaptasi alami terhadap kondisi pesisir. Saat terjadi peringatan tsunami atau gelombang tinggi, masyarakat berkumpul di Lanal, yaitu pangkalan TNI AL Gorontalo yang berdekatan dengan lokasi site yang kami pilih. Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai nelayan. Untuk aktivitas ekonomi tradisionalnya itu mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dengan pola aktivitas yang mengikuti musim angin barat dan timur. Ketika musim angin barat dan timur, terutama angin barat, mereka akan lebih berhati-hati, dan untuk timur mereka lebih santai untuk ketika melakukan pencarian ikan. Kemudian ada pemanfaatan ruang pesisir. Area tepi pantai dimanfaatkan sebagai tempat tambatan perahu dan ruang komunal. Meski pernah ada rencana tanggul, masyarakat menolak karena akan mengganggu aktivitas nelayan, menunjukkan adanya kontrol lokal terhadap tata ruang. Kemudian sini ada analisis pengaruh budaya terhadap pola permukiman dan arsitektur, yang mana nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Kelurahan Leato Selatan secara nyata membentuk pola permukiman, tata ruang lingkungan, serta karakter arsitektur rumah pesisir. Pengaruh tersebut tercermin dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang mana pertama itu ada tata letak permukiman dan titik kumpul, pola aktivitas nelayan, dan penataan ruang luar. Jadi di sini itu pada pola aktivitas dan penataan ruang luar, yaitu warga itu melakukan penolakan terhadap pembangunan tanggul yang mana mereka tidak ingin dibuatkan itu karena dapat menghambat eh, dari segi mereka untuk ketika ingin mencari ikan, karena perahu-perahu mereka tidak dapat dinaikkan ke area tepi pantai, yang mana itu sudah menjadi tempat untuk mereka menaruh atau meletakkan perahu-perahu mereka. Kemudian di sini ada adaptasi arsitektur terhadap bencana, yaitu pengalaman menghadapi banjir dan rob yang berulang membentuk gaya konstruksi lokal khas. Sebagian besar rumah dibangun dengan pondasi tinggi untuk menghadapi naiknya air laut serta
menggunakan material beton untuk dinding dan seng untuk atap karena daya tahannya terhadap cuaca ekstrim. Ritual dan peringatan alam terhadap ruang publik. Itu seperti tadi terkait lanal, terkait peringatan-peringatan seperti bencana alam, yaitu seperti tsunami atau banjir, mereka akan dilarikan ke tempat pengungsian yang mana titik tersebut yaitu merupakan lanal atau tempat TNI. Baik, kita masuk pada pemilihan tapak untuk tugas individu sendiri, yaitu mana pemilihan tapak. Di sini terdapat pola peta-peta dari pemilihan tapak. Kemudian di sini ada pemilihan site dari lokasi, itu lokasi berada di Leato Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Kemudian di sini dibuat atau dibagi menjadi beberapa segmen karena pada kelompok satu sendiri memiliki 10 anggota kelompok. Yang mana di sini saya mendapatkan segmen 7 dengan luasan kurang lebih 4.000 meter persegi. Baik, di sini terdapat deskripsi tapak. Tapak ini diidentifikasi sebagai segmen 7 service area yang terletak berdekatan langsung dengan area pantai. Kemudian untuk topografinya, tapak berada di dataran rendah pesisir dengan topografi yang cenderung datar, elevasi diperkirakan sangat rendah mendekati permukiman laut. Di aksesibilitasnya itu dilayani oleh jaringan lokal dan ganggang sempit berupa jalan setapak di dalam permukiman. Kondisi existing, permukaan padat penduduk dengan bangunan yang cukup rapat atau bisa dibilang sangat rapat. Sosial ekonomi, sebagian kawasan pesisir area ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang kuat terkait dengan aktivitas kelautan dan perikanan. Potensi utama yaitu akses langsung ke sumber daya kelautan itu sangat-sangat mudah. Baik, di sini kita masuk kepada analisis kondisi lingkungan, yang mana pada bagian analisis ini dan deskripsi tapak tadi itu saya melakukan saya membuatnya sendiri karena pada bagian ini saya melihat kurangnya atau tidak adanya analisis yang telah dibuat, makanya saya di sini melakukan analisis terkait kondisi lingkungan dan difokuskan kepada analisis segmen saya sendiri. Baik, di sini terdapat fasilitas berupa pada site ini terdapat fasilitas berupa gazebo, kemudian ada juga bengkel. Kemudian di sini ada jarak dari jalan itu jarak tapak dari jalan raya dapat mempengaruhi tingkat kebisingan. Semakin dekat jaraknya, semakin tinggi tingkat kebisingan yang mungkin terjadi. Lingkungan sekitar terdapat berupa kawasan permukiman dan juga perahu nelayan. Aktivitasnya sendiri sekitar 70% penduduk bekerja sebagai nelayan, sehingga ruang luar rumah dan area pesisir difungsikan sebagai tempat tambatan perahu. Topografinya sendiri, tapak berada di zona pesisir melengkung yang langsung berbatasan dengan Teluk Tomini. Ketinggian lahan berkisar antara 0 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Secara umum kemiringan lahan tergolong datar hingga landai. Kemudian sedikit menanjak ke arah kemudian sedikit menanjak ke arah timur laut menuju area perbukitan hijau di belakang permukiman. Untuk masalahnya sendiri itu kurangnya fasilitas penunjang, tidak tersedianya tempat perbaikan kapal atau perahu, tidak terdapat tempat perbaikan mesin kapal atau alat nelayan yang proper. Kemudian kita masuk kepada analisis iklim. Matahari terbit dari arah timur sekitar pukul 5-30 tidak menyilaukan dengan suhu mencapai kurang lebih 15 derajat Celcius. Matahari pada siang hari sangat
terik dan menyilaukan dengan suhu mencapai 27 sampai 32 derajat Celcius. Matahari pada sore hari cukup menyilaukan dengan suhu mencapai kurang lebih 22 derajat Celcius. Pantai Leato Selatan beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 27 sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan melimpah sepanjang tahun tanpa ada musim kemarau yang jelas sehingga bulan menerima curah hujan yang signifikan yang penting untuk pasokan air tawar, tetapi juga membawa risiko berupa longsor, ada banjir dari arah pegunungan. Kemudian arah angin dominan berasal dari arah tenggara dan timur laut dengan intensitas tinggi pada musim tertentu. Angin musim barat sangat berbahaya karena dapat terjadi bencana berupa rob hingga 50 meter dari garis batasan pantai. Angin yang berhembus pada bulan Desember dapat memicu bencana banjir hingga ke rumah warga. Respon terhadap iklim, adaptasi terhadap iklim, arah angin, orientasi matahari, drainase alami, kemudian vegetasi. Pada analisis ini juga saya melakukan analisis sendiri atau saya membuat analisis tersebut ini sendiri. Kemudian di sini terdapat program ruang dari bengkel kapal yang mana terdapat area restorasi kapal, area fabrikasi dan sebagainya. Kita bacakan saja, saya bacakan saja nama-nama ruang area utama itu seperti area bengkel, gudang dan penyimpanan, kemudian ada area penunjang. Kemudian di sini ada program ruang dari perbaikan jaring yang mana di sini terdapat area utama dan juga area penunjang. Baik, kita masuk kepada mind mapping atau konsep dari rancangan saya untuk segmen 7 sendiri. Segmen 7 sendiri terbagi sebagai service area yang mana di sini konsep desainnya orientasi bangunan diposisikan memanjang untuk menangkap angin laut secara maksimal, tegak lurus terhadap arah angin untuk ventilasi silang yang optimal. Struktur pondasi batu kali untuk bangunan bengkel kapal dan perbaikan jaring. Area bengkel dibuat dengan plafon yang tinggi dengan atap yang miring. Kemudian atap dibuat lebar plus overhang untuk melindungi dinding dan jendela dari matahari langsung dan tampias hujan. Kemudian material bangunan itu struktur utama menggunakan beton expose dengan campuran padat untuk mencegah korosi. Dinding menggunakan kombinasi bata ringan dan elemen kayu atau bambu. Lantai area, bengkel, dan gudang menggunakan beton poles yang kuat, mudah dibersihkan dan sejuk. Di sini terdapat desain skematiknya, yang mana desain bangunan bengkel di Leato Selatan Gorontalo ini dirancang untuk merespon iklim yang panas dan lembab. Fokus utamanya dalam pendinginan pasif untuk kenyamanan tanpa AC. Strategi kuncinya adalah ventilasi silang yang dimaksimalkan oleh desain atap bertingkat. Udara sejuk dari laut didorong masuk melalui bukaan bawah, sementara udara panas di dalam secara alami terdorong keluar melalui bukaan yang lebih tinggi. Atap yang lebar dan overhang yang jauh berfungsi seperti payung, menaungi dinding dari terik matahari dan melindungi dari hujan. Bagian bawah yang dekat dengan tanah dan laut, sementara material kayu atau bambu dipilih karena ketahanannya yang tinggi terhadap cuaca dan air laut. Seluruh elemen ini bekerja sama untuk menciptakan ruang fungsional bagi perbaikan kapal dan jaring yang tetap sejuk dan hemat energi dengan memanfaatkan kondisi alam sekitarnya. Desain skematik ini sendiri memiliki kelemahan yang mana kelemahannya itu sendiri ketika terjadi banjir dari arah atau air yang datang dari area pegunungan, yang mana itu bisa dapat merusak konstruksi bangunan ini sendiri. Dan untuk kelebihannya itu bangunan ini untuk pondasinya sudah ditinggikan sehingga membuat sehingga bangunan ini tidak gampang banjir karena ketika terjadi rob, bangunan ini sudah memiliki pondasi yang cukup tinggi. Kemudian di sini terdapat rancangan untuk pencapaian tujuan tersebut. Ini mengandalkan strategi utama yaitu ventilasi silang, desain atap
bertingkat dan miring, atap lebar dan overhang. Pemilihan material yaitu struktur lantai dan dinding yang sesuai dengan arsitektur itu sendiri. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.